wahai Fagul Mugaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Apa ini? Ini khurafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu ceramah dari Bahar bin Smith, yang dimana Bahar bin Smith ini bercerita, yaitu Faqih Muqaddam. Jadi Faqih Muqaddam ini adalah seperti pangkalnya para habaib ya teman-teman. Akan tetapi Faqih Muqaddam ini kalau diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani itu adalah tokoh fiktif. Nah inilah ya cerita-cerita khurafat dari Bahar bin Smith tentang Faqih Muqaddam, yang dimana Nabi Hud itu ziarah ke Faqih Muqaddam. Ya teman-teman ya, ini aneh sekali. Semestinya ya teman-teman ya, kisah-kisah yang disampaikan oleh para Habib-Habib Alawi ini di tengah-tengah mimbar, di tengah-tengah kaum muslimin, itu adalah kisah-kisah yang dikarang oleh leluhurnya. Jadi kalau saya menilai ya, seperti Bahar bin Smith dan Habib-Habib yang lain, itu tertipu ataupun kena prank ya, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh leluhurnya. Jadi itu adalah kisah-kisah dusta. Jadi kisah-kisah yang tidak ada keberadaannya, tidak ada kebenarannya. Coba mari kita simak videonya. Fagul Mugaddam salah satu daripada karamah beliau. Beliau setiap minggu ziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salam. Pernah satu waktu beliau lupa ziarah ke Nabi Allah Hud. Ketika beliau lupa, tiba-tiba disaksikan oleh murid-muridnya datang satu orang yang sangat tinggi. Saking tingginya ketika itu orang masuk ke rumah Fagul Mugaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang. Apa kata orang itu? Wahai Fagul Mugaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihi salam. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Nah itu adalah cerita-cerita khurafat. Akan tetapi ya teman-teman ya, seperti Bapak Rizik Syihab tadi mengatakan itu khurafat. Saya salah satunya orang yang tidak mempercayai hal itu. Tapi ketika video-video kalau dari golongan Bapak Rizik Syihab, yaitu seperti Habib-Habib Alawi, Bapak Rizik Syihab itu mengakui. Tapi kalau dari golongan selain Habib-Habib Alawi, Bapak Rizik Syihab itu tidak mengakui. Masalahnya, kenapa kalau dari golongan mereka itu, kalau yang menceritakan kisah-kisah seperti leluhurnya, memiliki banyak karomah, keramat, mereka mengakui seperti Bapak Rizik Syihab itu. Tapi ketika, atau misalnya seorang kiai yang mengisahkan karomah-karomah, yaitu karomahnya kiai ini, nah itu khurafat. Nah seperti itu teman. Jadi Bapak Rizik Syihab ini ya melindungi kalau ada Habib-Habib yang bercerita seperti itu. Intinya ya 11-12 sama gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ketika ditelusuri oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani ya teman-teman ya, kisah-kisah khurafat dari Habib-Habib Alawi yang disampaikan seperti Bahar bin Smith, Ali Jindan, dan bahkan Habib-Habib yang lain banyak sekali teman-teman. Bahkan ketika itu Bahar bin Smith juga mengisahkan yang katanya ada seorang Habib itu tidak tidur selama 33 tahun. Ada seorang Habib juga itu sekali duduk baca Yasin 99.000 kali, dan banyak lagi dongeng-dongeng khurafat yaitu dari kalangan Habib-Habib Alawi. Tentunya kita sebagai muslimin jangan mudah percaya, karena itu sangat bertentangan yaitu dengan akidah-akidah Islam. Nah, maka dari itu hal-hal yang semacam itu jangan kita hadiri. Jadi jangan dikasih panggung gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada ya bantahan ataupun penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya cerita-cerita khurafat dari Habib-Habib Alawi ini memang sangat berbahaya. Mereka hanya yaitu meninggikan para leluhurnya. Coba mari kita simak videonya. Makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana, keramat apa. Keramat dan khurafat itu beda Pak. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramatnya nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ya, yang ada di dalam kitab-kitab Ba'lawi yang ditulis oleh leluhurnya itu adalah khurafat. Jadi nggak masuk akal teman-teman ya, mereka mengatasnamakan karomah gitu ya.
Misal seperti bisa menurunkan hujan susu, ada juga yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ada juga yang membentak malaikat, ada juga yang bisa jalan-jalan ke surga, ada juga yang bisa memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Jadi karomah-karomah dari kalangan Habib Alawi itu bukan karomah teman-teman, itu adalah cerita-cerita khurafat yang ditulis oleh leluhurnya. Nah maka dari itu seperti Bahar bin Smith itu ketika menyampaikan yaitu dongeng-dongeng khurafat, ya yang salah ya leluhurnya karena sudah ditulis gitu teman-teman. Nah kasihan kan jadi kena prank, jadi menjadi bahan lelucon oleh kaum muslimin. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini ada juga video dari Kiai Imad ya bahwasanya Fakih Muqaddam ini adalah tokoh fiktif, orang yang nggak ada tapi diada-adakan. Nah ini menarik ya teman-teman, coba mari kita simak videonya. Sedangkan Fakih Muqaddam itu menurut saya sesuai dengan penelitian dalam ilmu sejarah, ilmu nasab, dia yang hidup tahun 653 itu tidak terkonfirmasi keberadaannya. Bagaimana seseorang yang tidak terkonfirmasi keberadaannya bisa kita sebut kafir? Walaupun kisah itu ada, kisah itu muncul pertama kali tahun 895, di mana di dalam kitab Al-Ghurfah Al-Musyitah, Ali As-Sakran pertama kali membuat drama tentang adanya surat menyurat antara Fakih Muqaddam dengan Syekh Sa'ad Al-Dhifari. Syekh Sa'ad Al-Dhifari ini adalah sosok historis. Sosoknya ada seorang ulama di Dhifar, ulama besar di syariah wal haqiqah. Nah ini Ali As-Sakran berusaha agar leluhurnya dia yang satu masa itu hidupnya itu dicangkokkan sejarahnya agar nampak menyejarah. Padahal sama sekali tidak ada di dalam data-data eksternal tentang kisah surat menyurat itu. Ali As-Sakran itu katanya mendapatkan berita itu dari kitab karya Batahan. Namanya kitab Tuhfatul Murid ya. Wa Unsul Mustafid. Nah, apakah benar itu kitab ada? Tidak ada. Jadi kitab itu tidak akan pernah ditemukan. Jadi mengutip, menyebut nama kitab yang dikarang oleh sosok historis ulama besar juga Batahan, yang merupakan murid daripada Sa'ad Al-Dhifari, yang katanya di dalam kitab itu ada surat menyurat antara Fakih Muqaddam dan Sa'ad Al-Dhifari. Sebenarnya di dalam kitab Al-Ghurfah itu sangat sederhana. Jadi hanya ada surat menyurat, itu kisahnya pun hanya kisah sepintas. Tapi kemudian pada masa generasi berikutnya, di dalam kitab-kitab Al-Masrah Ar-Rawi, ini lebih dramatis sekali. Jadi kisah sepenggal yang sangat sederhana yang dibikin oleh Ali As-Sakran tentang surat menyurat antara Fakih Muqaddam dan Sa'ad Al-Dhifari kemudian dikembangkan oleh Ba'alawi berikutnya di abad ke-11. Sehingga sepertinya bahwa surat menyurat itu faktual. Seakan-akan ada sebuah dialektika sufistis antara Sa'ad Al-Dhifari yang seorang ulama historis dengan Fakih Muqaddam yang ahistoris. Untuk apa? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk agar Fakih Muqaddam ini kesejarahannya seakan-akan tertulis, padahal tidak ada. Maka di dalam ilmu komunikasi ini biasa disebut dengan cara berbohong 3 langkah, agar bohong yang sebenarnya tidak terdeteksi, kemudian orang-orang terjebak kepada perdebatan bohong yang ketiga dan kedua. Jadi kisah Fakih Muqaddam yang ahistoris tidak ada, bohongnya juga tidak ada. Dan inilah yang saya katakan bahwa Fakih Muqaddam tidak kafir. Kenapa? Karena memang tidak ada orangnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ternyata penelitian Kiai Imaduddin ini tentang terkait Fakih Muqaddam itu tokoh fiktif, jadi tidak ada orangnya. Lalu kenapa Bahar bin Smith ini menceritakan kisah tersebut itu bahwasanya Fakih Muqaddam itu didatangi ataupun diziarahi Nabi Hud? Ini kan konyol ya teman-teman ya. Ini kisah apa lagi coba? Ini cerita yang lelucon gitu ya. Seakan-akan Fakih Muqaddam itu ada, padahal setelah diteliti nggak ada ya. Jadi tokoh fiktif yang katanya itu bisa mi'raj, naik ke langit 70 kali dalam sehari itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah ya teman-teman. Jadi banyak sekali itu khurafat-khurafat yang didengungkan oleh Bahar bin Smith. Bukan itu saja teman-teman ya. Dan banyak juga dari klan-klan Habib Alawi yang lain itu mereka juga mengisahkan dongeng khurafat. Jadi mereka itu bisanya menyampaikan ceramah ya hanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau disuruh ceramah untuk suatu ilmu, ya jarang yang tahu gitu teman-teman ya. Kebanyakan ya dongeng-dongeng khurafat. Ya tujuannya apa? Tujuannya mereka itu ingin dihormati. Bahwasanya ini loh leluhur saya ini waliullah, memiliki banyak keramat.
Tapi kenyataannya nggak ada itu ya, dongeng-dongeng khurafat yang ditulis oleh Habib-Habib Alawi. Jadi mereka itu membacanya lalu kemudian disampaikan ke jamaahnya ataupun ke muhibinnya. Kasihan ya teman-teman ya. Jadi kena prank oleh leluhurnya. Itu bukan karomah, itu cerita-cerita yang nggak ada diada-adakan. Apalagi orangnya nggak ada juga diada-adakan. Jadi double ya teman-teman. Nah, kita sebagai muslimin ya, para muhibin harus sadar ya. Sadar, kembalilah ke jalan yang lurus. Kembalilah yaitu ya mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat, para salafus soleh. Jangan sampai kita itu ya tertipu dengan dongeng-dongeng khurafat mereka. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak akan tersesat sampai selama-lamanya. Apalagi hanya dongeng-dongeng khurafat gak akan mempan ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.